Perjalanan Isra dan Mi'raj boleh juga dikatakan perjalanan rindu. Rindunya langit ingin berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam satu kisah terjadi dialog antara langit dan bumi. Masing-masing membanggakan ciptaan Allah yang ada di dalamnya. Langit bangga dengan surga, bumi bangga dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian langit merasa sedih, ingin juga mendapatkan kehormatan, dikunjungi, berjumpa, bertemu sang kekasih, baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Perjalanan Isra Mi'raj adalah juga perjumpaan kerinduan seekor buruk yang telah bertahun-tahun lamanya mengenal nama Nabi Muhammad SAW. Dan buruk ini ternyata diam-diam memendam rasa rindu ingin menjadi kendaraan Nabi menuju perjalanan suci. Binatang bisa rindu pada Nabi. Bagaimana umatnya? Tentu harus lebih pandai belajar rindu. Jangan sampai kalah dengan seekor binatang buruk. Begitu juga ada batu di Baitul Maqdis ketika Nabi Mi'raj. Ini ikut pada Nabi, ikut naik, ingin ikut beserta Nabi. Jadi sampai sekarang batu ini kalau diteliti mengapung, agak terangkat sedikit. Ada di dalam bangunan seperti masjid. Bukan yang viral, ada batu terbang begitu, bukan. Tapi ada di dalam masjid, oleh para ulama diteliti, ternyata retakannya itu tidak nyambung. Artinya batu ini memang mengapung. Ketika Nabi berangkat naik bersama malaikat Jibril, batu ini ingin ikut. Batu saja ingin ikut. Rindu tetap bersama Nabi. Maka kalau ada orang yang tidak punya rasa rindu, hatinya lebih keras dari batu. Setiap pintu ada malaikat, dan setiap malaikat sudah kenal. Dipastikan, ini Muhammad. Apakah sudah diutus? Lalu disambut. Dan setiap nabi di setiap langit menyambutnya. Marhaban bin akhis salih wan nabiyyi salih. Ketika Nabi Adam mengucapkan marhaban bibni salih wan nabiyyi salih. Ini bahasa kerinduan para nabi pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang puncak tertingginya adalah kerinduan sang Maha Kekasih berjumpa kekasihnya di atas Sidratil Muntaha, sehingga diabadikan dengan dialog at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Disambut oleh Rabbul Alamin, Zat Maha Kekasih, menyambutnya dengan ucapan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi merasa ada yang kurang lengkap kalau hanya salamnya Allah, rahmatnya Allah, dan barokahnya Allah dimiliki oleh Nabi seorang diri. Beliau ingat para nabi-nabi yang lain. Beliau ingat orang-orang yang berjasa dalam hidupnya. Maka beliau menyempurnakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Begitulah akhlak orang yang mulia. Ketika mendapatkan karunia nikmat, yang lain juga dibagi-bagi agar sama mendapatkan karunia nikmat. Para malaikat yang menjadi saksi peristiwa ini, mengetahui peristiwa ini, kemudian gemuruh menyambutnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah pertemuan agung antara la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah.